Oke guys, selamat datang. Kita lagi mau nonton sesuatu yang sering kelihatan gampang, tapi sebenarnya penuh strategi. Sesi konseling. Tapi kita nggak cuma nonton doang, kita bakal jadi komentator di balik layar. Ngebahas apa yang sebenarnya lagi terjadi di sini, skill apa yang dipakai konselor, dan kenapa itu penting banget. Semuanya kita bahas lewat lensa active listening. Salah satu skill paling fundamental dalam konseling. Siap? Let's go! Ya, silakan masuk. Halo, Halo, Mas. iya, ayo silakan masuk. Boleh duduk, silakan. Makasih ya, Mas. Ya, sebenarnya ini dulu. Ya. Makasih, saya minum ya, Mas. Boleh. Ini kesini naik apa tadi? Naik motor, Mas. Macet nggak di sini? Macet banget, Mas, di depan. Oh gitu. Sebenarnya duduknya udah nyaman. Terus gimana kabarnya belakangan ini? Sebenarnya agak kurang baik. Oke, stop dulu sebentar. Lihat yang konselor lakuin di sini. Dia nawarin minum, nanya perjalanan, nanya kabar. Kelihatannya small talk biasa, tapi ini sebenarnya fondasi dari segalanya. Dalam buku IV, ini namanya attending behavior. Dan itu adalah persyaratan dari semua skill active listening. Kalau klien belum ngerasa nyaman, mereka nggak akan buka diri. Simple tapi powerful. Konselor di sini juga duduk menghadap klien, kontak mata terjaga, dan suara terdengar hangat. Itu bukan kebetulan, itu disengaja. Non-verbal cues ini yang bikin klien mikir, oke, kayaknya gue aman deh cerita di sini. Dan spoiler, nanti di akhir sesi, klien sendiri yang bilang dia tadinya gemetar dan bingung mau cerita. Attending behavior inilah yang pelan-pelan ngilangin rasa itu. Sebenarnya agak kurang baik sih, Mas. Kurang baik kenapa? Apa ya, akhir-akhir ini saya lagi ngerasa cemas aja, kayak stres gitu, Mas. Stres karena apa? Sebenarnya sih juga nggak tahu ya, Mas, penyebab stres saya gitu. Cuman kan saya lagi ngerjain skripsi gitu, terus juga saya baru keluar dari kerjaan gitu, Mas, nganggur. Terus saya ngerasa tuntutan orang tua saya itu semakin besar gitu, Mas. Nah, sekarang perhatiin pertanyaan konselor. Stres karena apa dan kurang baik kenapa? Ini yang disebut open question. Pertanyaannya nggak bisa dijawab cuma iya atau enggak. Dan hasilnya, klien langsung ngeluarin 3 masalah sekaligus. Skripsi, kerjaan, dan orang tua. Tapi tunggu, konselor nggak langsung panik atau loncat ke solusi. Dia dengerin dulu, ini esensi dari active listening. Kamu harus hadir dulu sebelum kamu bisa bantu. Ivey bilang, active listening is a communication process that requires internal participant decision making and responding to client conversation. Jadi, ini bukan pasif. Konselor aktif milih mau dengan bagian mana dan mau respon gimana. Oke, berarti kamu ada 3 masalah soal masalah skripsi, kerjaan, sama tuntutan orang tua. Sebelum ke ini, kenapa kamu memutusin buat keluar dari kerjaan? Jadi kamu kan sekarang lagi nyari kerja, kenapa kamu memutusin buat nyari kerjaan lagi? Ini dia momen pertama yang harus kita zoom in. Ini namanya paraphrasing. Konselor nggak ngulang kata-kata klien persis kayak tape recorder. Dia distill, meringkas inti dari semua yang dikatain klien tadi jadi lebih singkat dan jelas. Skripsi, kerjaan, sama orang tua. Ivey ngejelasin bahwa paraphrasing mengaktifkan kognitif empati. Konselor benar-benar masuk ke cara berpikir klien, bukan cuma pura-pura ngedengerin. Bagian otak yang aktif di sini adalah prefrontal cortex, pusat pengambilan keputusan dan regulasi emosi. Kan sebelumnya tuh kan saya kuliah kan ngambil kelas malam ya, Mas, karena kan saya karyawan ya, Mas, gitu. Terus tiba-tiba tuh dari kampus berubah gitu, jadi ditaruh ke Sabtu gitu, sedangkan perusahaan saya tuh nggak bisa, Mas, gitu libur hari Sabtu, karena kan liburnya selalu random, Mas, harinya gitu. Saya minta ngajuin ke atasan saya gitu, ternyata nggak boleh gitu, jadi saya harus disuruh milih mau kerja atau kuliah gitu. Karena saya kuliah gitu kan bentar lagi gitu, ya udah, Mas, akhirnya saya lebih milih kuliah gitu, saya keluar kerjaan gitu mau nggak mau. Perhatiin sesuatu yang kecil tapi krusial. Konselor sering bilang hal-hal pendek kayak oke, nganggur, atau cuma ngangguk-ngangguk. Ini namanya encouragers. Dan jangan salah, ini bukan filler, ini teknik aktif. Dalam buku Ivey, encouragers dibagi jadi 2.
yang itu ada minimal verbal. Itu yang contohnya seperti oke, atau yang kedua ada keyword, restatement, yaitu mengulang satu kata penting dari klien dengan nada tanya. Misalnya, kalau konselor bilang nganggur, itu bukan pertanyaan biasa. Itu undangan buat klien ngomong lebih dalam soal kondisi nganggurnya. Dan terbukti, klien langsung lanjut cerita. Lalu sekarang cemas karena skripsi itu kenapa? Sebenarnya gini ya mas, saya kan cuti 2 tahun ya mas gitu, yang dimana berarti teman-teman saya tuh udah pada lulus gitu. Jadi saya ngerasa kok saya ketinggalan gitu, teman-teman saya lulus, saya masih skripsian gitu. Udah gitu saya ngerjain skripsi tuh saya nggak ada teman mas gitu. Jadi kayak kalau saya lagi bingung, saya lagi jenuh gitu. Jadi kayak saya cuma ngerasa sendiri gitu. Dari kedua masalah itu, kira-kira mana yang paling dominan yang bikin kamu cemas? Antara skripsi atau cari kerja? Nah, ini move yang cerdas banget dari konselor. Kalian udah cerita 3 masalahnya, ada skripsi, kerjaan, dan orang tua. Konselor nggak langsung bahas semuanya. Dia nanya, mana yang paling dominan? Ini adalah bagian dari focusing, salah satu skill konseling yang dibangun di atas active listening. Karena klien kadang datang dengan cerita yang campur aduk dan overwhelming, konselor perlu bantu mereka menurutin pikiran. Dan hasilnya, klien memilih skripsi dulu. Sekarang sesi punya arah yang jelas. Sebenarnya sih untuk saat ini skripsi ya mas, yang bikin lumayan ngerasa saya tertekan lah gitu. Tertekan karena hal apa? Apa ya mas? Karena waktunya ya mas mepet gitu. Jadi mau nggak mau saya benar-benar kayak harus serius ngerjain. Gitu. Dari perasaan kamu cemas karena masalah skripsi ini, emang kenapa belum ngerjain juga? Sebenarnya gini mas, kalau saya mau ngerjain ini mas gitu, terus tiba-tiba tuh mau ngerjain nyari-nyari datanya udah dapet, tinggal saya nulis, tapi kok tasnya berat banget ya mas kalau mau ngerjain gitu. Kayak bentar lah mau lihat HP bentar gitu, tapi ternyata keterusan buat scrolling gitu, tiba-tiba udah beberapa jam, akhirnya nggak jadi ngerjain skripsi, nanti lagi kayak gitu sih mas sebenarnya. Kalau alasan kamu scrolling itu kenapa? Karena saya ngerasa ini mas, ngerasa apa ya, tertekan gitu, saya ngerasa cemas, jadi saya ngerasa bentar lah saya mau nyari hiburan gitu. Jadi supaya apa ya, saya ngerasa supaya biar saya tenang gitu mas, makanya kayak ya udahlah saya scroll dulu. Berarti scrolling di sini sebagai pelampiasan buat stres kamu gitu. Iya betul mas. Kalau kamu scrolling itu biasanya lihat apa? Biasanya saya ngeliat TikTok sih mas, gitu kan. Terus kayak video-video lucu yang membuat saya ketawa gitu. Ya supaya saya ngilangin rasa cemas saya aja, rasa deg-degan saya aja gitu. Malah semakin lama nge-scroll malah saya semakin cemas mas. Jadi pelampiasan itu malah bikin kamu malas juga. Oke, ini bagiannya super menarik dari sisi psikologi dan konseling. Klien cerita bahwa setiap mau ngerjain skripsi, dia malah scroll TikTok. Dan yang awalnya buat hiburan, malah bikin dia makin cemas. Konselor dengerin ini dengan seksama, lalu bilang, berarti scrolling di sini sebagai pelampiasan buat kamu. Dan klien langsung jawab, iya betul. Itu paraphrasing lagi. Konselor nggak ngejudge, nggak kasih solusi langsung, dia ngecek pemahamannya dulu, dan karena akurat, klien mengkonfirmasi. Dari sisi EV, ini penting banget karena menyentuh cognition klien. Cara klien berpikir tentang masalahnya. Klien sebenarnya tahu scrolling itu agak membantu. Tapi dia lakukan karena ada dorongan emosional yang belum terkelola. EV menyebut ini bagian dari executive function. Kemampuan otak untuk mengatur emosi, merencanakan tindakan, dan mengambil keputusan. Kalau seseorang lagi cemas berat, executive function-nya terganggu, maka susah mulai mengerjakan sesuatu, gampang teralihkan. Lu di minggu-minggu ini apa sih yang bikin ngerasa kamu tuh penuh banget ya? Sebenarnya ada sih mas, skripsi sih gitu. Karena kan di minggu ini saya benar-benar harus selesai bab 3 ya mas untuk sidangnya mas, sidang sempro gitu. Tapi tuh saya belum kelar-kelar juga, makanya mau gak mau benar-benar harus saya kerjain gitu. Jadi saya ngerasa kewalahan, belum lagi saya ada tugas-tugas yang belum dikerjain gitu.
Mungkin dari sekarang kan kamu katanya bilang gak ada temen, tapi biasanya kan kalau misalnya skripsi bisa dibimbingan juga sama temen. Apa kamu gak punya mungkin teman dekat yang bisa bilang dibantu atau supportnya? Sebenarnya kalau teman deket punya sih mas teman deket, cuman untuk kayak ngerjain skripsi gitu, itu nggak ada sih mas, karena kebetulan balik lagi ya mas, kan saya sempat cuti untuk 2 tahun dan saya gap year 2 tahun, jadi teman deket saya tuh udah pada lulus gitu. Oke. Itu yang ngebuat saya ngerasa kok saya sendirian gitu mas gitu, sedangkan saya mau ngerjain bareng di teman kelas saya gitu, tapi ya saya juga kurang deket sama mereka gitu mas, jadi nggak apa ya, saya benar-benar nggak ada teman. Oke. Lalu apa ada rasa cemas tertentu kayak mungkin masalah finansial atau arah karir ke depan? Ada nggak? Sebenarnya ada sih mas, kalau untuk finansial sih enggak ya mas gitu, karena kan ya saya dibiayain mas gitu. Semenjak nganggur ini saya dibiayain, cuman kalau arah masa depan tuh ada ya mas, pasti saya cemas banget gitu. Soalnya kan saya kelas karyawan ya mas, teman-teman saya tuh udah pada kerja gitu. Sedangkan saya tuh yang belum kerja, saya nyari kerja belum ketemu gitu. Itu sih mas yang bikin saya ngerasa tuntutannya tuh tambah besar gitu. Kalau orang tua pernah nanyain nggak soal kuliah kamu atau kerjaan kamu? Kalau soal kuliah sih pernah ya mas, sempat nanya gitu, kayak progres kamu udah sampai mana gitu. Kalau untuk kerjaan nggak nanyain sih mas, karena orang tua saya juga tahu gitu tentang saya keluar kerja karena saya lebih milih kuliah. Lalu balik lagi ke tuntunan orang tua, kenapa kamu beranggapan itu jadi tuntunan sedangkan orang tua nggak terlalu menuntut hal lebihan kepada kamu? Sebenarnya ini mas, kan saya kelas karyawan gitu, saya sambil kerja, jadi otomatis saya biayain kuliah saya tuh pakai duit saya sendiri gitu. Jadi saya ngerasa ya udah, saya kuliah pakai duit saya sendiri, saya ngerasa enak gitu. Sedangkan sekarang saya tidak bekerja mas gitu, jadi mau nggak mau kan kuliah saya dibiayain sama orang tua gitu. Jadi mau nggak mau tuh saya harus lulus tepat waktu gitu. Itu sih mas sebenarnya. Jadi perasaan kamu sekarang itu merasa terbebani karena biaya kuliah ditanggung sama orang tua. Betul. Lalu apakah kamu menceritakan kondisi kamu yang sekarang itu ke orang tua? Kalau kondisi sekarang tuh enggak ya, saya nggak cerita mas. Tapi sebelumnya tuh waktu masalah yang kuliah, saya milih kuliah atau kerja gitu, saya sempat cerita ke orang tua saya. Karena kan saya dari lulus sekolah saya kerja ya mas, kebiasaan pegang duit ya lumayan besar lah dari gaji gitu. Tapi tiba-tiba saya harus terpaksa keluar gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa frustasi, saya sampai cerita ke orang tua gitu, masalah kerjaan. Tapi kalau untuk sekarang yang skripsi ini, saya nggak cerita sih mas ke orang tua. Jadi soalnya saya bingung mas, mau cerita dari mana gitu. Takut mereka ngerti atau enggak, kayak gitu sih mas. Sebelum setelah dari orang tua, apakah ada kamu punya teman dekat buat cerita soal masalah ini? Apa yang dengan kondisi kamu yang sekarang? Kalau teman dekat ada sih mas, saya pernah ya deket sama orang juga gitu kan, saya cerita gitu ke dia tentang masalah saya gitu. Cuman responnya tuh ya udah kayak sabar ya, kayak gitu mas. Yang sebenarnya menurut saya normal gitu, tapi saya merasa ya kurang tepat aja gitu. Saya tahu saya harus sabar gitu, tapi ya gimana ya mas, namanya perasaan cemas, perasaan gelisah gitu. Jadi itu hal yang ngebuat saya ya udahlah, saya bisa cerita gitu, pasti saya cuma suruh sabar doang. Jadi yang saya tangkap di sini, kamu tuh lagi struggling masalah skripsi, yang nggak jalan-jalan, lalu lagi susah aja kerja, sama kondisi kamu lagi tuntut orang tua, yang ngerasa kamu tuh sekarang tuh lagi dibiayain orang tua, Betul. gitu. Lalu dari 3 masalah tersebut, apa sih yang pengen kamu prioritasin lebih dulu? Ini dia summarizing. Setelah hampir 10 menit sesi, konselor melakukan sesuatu yang powerful banget. Dia rangkum semua yang udah diceritain klien dalam satu paragraf panjang yang terstruktur.
Skripsi yang gak jalan, susah nyari kerja, dan ngerasa dibiayain orang tua. Menurut Ive, summarizing itu beda dari paraphrasing karena mencakup rentang waktu yang lebih panjang, bisa satu sesi penuh atau bahkan beberapa sesi. Selanjutnya ada mencakup emosi bukan fakta. Yang selanjutnya ada membantu klien melihat gambaran besar dari cerita mereka sendiri. Oh, dan notice juga, konselor pakai check out setelah summaries dan dia minta klien konfirmasi dan memilih prioritas. Itu bukan pertanyaan, basa-basi. Itu perception checking, memastikan konselor nggak salah tangkap arah cerita. Kalau untuk saat ini sih kayaknya skripsi dulu ya mas gitu. Soalnya kan ya biar cepet kelar lah mas, biar orang tua nggak bayar lagi gitu, biar saya juga bebannya keangkat gitu mas. Soal kembali ke masalah scrolling itu, kamu punya planning atau strategi buat mengatasi masalah itu? Jadi gini ya mas, kalau misalnya saya mau ngerjain skripsi gitu, saya buka laptop gitu, biasanya HP itu saya taruh mas gitu, saya taruh jauh-jauh gitu, supaya saya tuh nggak ke distract. Kadang kan soalnya saya lagi ngerjain nih mas, kalau HP di samping saya kan ada notifikasi gitu, terus gatel lah gitu, kayak pengen lihat dulu gitu, ternyata malah terusan gitu. Makanya sekarang sebisa mungkin ketika saya lagi ngerjain skripsi gitu, ya HP saya simpen gitu jauh-jauh mas, biar ya saya nggak denger lah ada notif dari HP. Perhatiin sesuatu yang keren banget terjadi di sini. Konselor nanya, apa kamu punya planning atau strategi buat mengatasi masalah scrolling itu? Dan klien langsung punya jawaban. Dia bilang dia sudah menyimpan HP jauh-jauh supaya nggak di-distract. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari kognitif empati yang bekerja dengan baik. Ive ngejelasin fenomena ini lewat neuroscience. Active listening mendorong prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan regulasi emosi, untuk bekerja lebih baik. Jadi, konselor yang baik itu bukan cuma yang langsung kasih solusi, tapi yang bantu klien menemukan solusinya sendiri dengan cara mendengarkan dengan benar. Lalu terkait biaya kuliah dari orang tua, itu apakah rasanya kamu kayak ngerasa itu cuma soal dukungan atau mungkin kamu mikir ekspektasi tertentu kayak beranggapan ini kayak hutang gitu? Sebenarnya kalau saya sih nganggapnya bentuk dukungan ya, karena orang tua saya juga nggak pernah yang kamu tuh harus balas jasa kita gitu, nggak pernah juga. Bahkan ketika saya kerja gitu, gaji saya tuh emang pure buat saya gitu, orang tua saya tuh sepeser pun nggak pernah minta gitu, kalau dikasih juga nggak pernah mau gitu, kayak ya udah kamu simpan aja buat kamu kuliah, buat masa depan kamu gitu. Makanya saya ngerasa emang orang tua saya ngebiayain saya itu bentuk dukungan mereka untuk saya. Cuman kan namanya balik lagi ya mas, sebagai anak gitu, saya juga pengen sukses gitu, supaya saya bisa ngebales apa yang orang tua saya kasih ke saya. Itu sih sebenarnya yang ngebuat saya merasa, oh setelah lulus saya benar-benar harus cari kerja gitu, harus dapat kerja secepatnya gitu, biar saya juga bisa ngasih ke mereka kayak gitu, walaupun mereka nggak minta. Lalu respon orang tua ketika kamu bilang kamu udah gak kerja lagi, terus mutusin alasannya karena kuliah, itu gimana respon orang tua? Gini ya mas, awalnya tuh kan saya sempat nangis ya mas untuk milih, aduh saya gini nih mau milih kuliah atau bekerja, sedangkan kuliah kan saya juga buat kedepannya saya jadi lebih baik gitu, tapi kan saya juga mengeluarkan duit gitu, sedangkan kerja tuh kerjaan sih udah lumayan enak menurut saya mas, dengan gaji yang lumayan gitu kan. Jadi saya bingung antara kerja atau kuliah gitu. Saya sempat nangis waktu itu, sempat ada di posisi yang saya bener-bener down banget gitu. Saya tiap mikirin itu tuh nangis gitu, sempat saya ngomong gak ya sama orang tua gitu. Tapi ketika saya ngomong gitu, orang tua saya tuh bilang, ya udah gitu, kamu pilih aja sesuatu yang emang di depan mata kamu gitu. Maksudnya tuh kayak kuliah gitu loh mas gitu, ya udah jalanin aja yang emang lagi kamu jalanin gitu, jalanin kuliah. Masalah biaya tuh ya udah nggak usah dipikirin gitu, biar kami sebagai orang tua yang mikirin gitu. Cuman ya namanya gimana mas, anak ya, saya anak pertama juga gitu, jadi saya ngerasa
duh gimana nih kalau misalnya orang tua saya bayarin saya gitu, adik-adik saya gimana, kayak gitu sih Mas. Lalu soal adik kamu gimana kondisinya? Adik saya juga kuliah sih Mas, sama gitu. Sama kayak saya juga, kemudian juga dia tidak bekerja Mas gitu. Emang jadi saya dan adik saya tuh full emang biaya dari orang tua gitu. Makanya balik lagi itu yang membuat saya tuh apa ya, jadi tuntutan terbesar saya gitu loh Mas, untuk pengen cepet-cepet kerja gitu. Lalu dari kan kamu tadi bilang cemas ya. Lalu selain hal cemas, apa ada perasaan yang lain yang bisa membebani kamu? Mungkin kayak susah kurang tidur atau insomnia? Sebenarnya yang saya rasain ya Mas, gejala yang saya rasain itu deg-degan sih Mas. Saya juga nggak tahu nih penyebab deg-degan saya itu apa yang pasti, tapi tuh saya ngerasa nggak tenang aja gitu, deg-degan gitu. Terus untuk kayak insomnia gitu, sebenarnya pada hari-hari biasa sih termasuk enggak ya Mas gitu, karena kan saya biasa tidur jam 11 gitu, kadang setengah 11 itu saya udah tidur. Tapi untuk, kan saya kuliah Sabtu ya Mas gitu, nah saya tuh ngerasa Jumat malam sebelum kuliah saya nggak bisa tidur Mas gitu, karena saya mau kuliah besoknya. Saya juga nggak tahu tuh kenapa gitu, tapi pas udah kuliah mah gitu ya biasa aja gitu, emang munculnya sebelumnya gitu, tapi pas saat dilakuin gitu saya nggak merasa apa-apa Mas. Ini detail kecil yang sebenarnya sangat informatif dari sisi psikologis. Klien bilang dia nggak bisa tidur Jumat malam karena cemas mau kuliah Sabtu. Tapi begitu hari Sabtu tiba dan dia lagi kuliah, perasaan itu hilang. Secara psikologis, ini disebut anticipatory anxiety. Kecemasan yang muncul sebelum kejadian, bukan saat kejadiannya sendiri. Dan konselor yang bagus harus bisa notice hal kecil yang kayak gini. Skill apa yang dipakai konselor untuk menangkap detail ini? Active listening. Khususnya selective attention. Ivy bilang, what we listen to selective attention and respond to have a profound influence and on how client talk to us about their concerns. Konselor nggak cuma dengerin cerita besar, dia juga dengerin detail-detail kecil yang bisa jadi kunci pemahaman yang lebih dalam. Lalu saat kuliah perasaan kamu gimana? Sebenarnya mah pas saat kuliah gitu perasaan saya biasa aja sih, nggak ada hal-hal yang deg-degan gitu, khawatir, itu nggak ada gitu. Cuman emang perasaan itu muncul sebelumnya gitu, kayak dari Jumat malam nih misalnya, itu saya ngerasa nggak bisa tidur, itu saya deg-degan, itu saya cemas gitu. Tapi ketika emang pas hari Sabtu, pas saya kuliah gitu, ya nggak ada apapun, perasaan apapun, kayak ya udah seperti biasa gitu. Oh ya udah kayak gini doang gitu. Oke, jadi kamu tuh dari awal kan punya rasa kecemasan soal kamu masalah kuliah, lalu masalah di kerjaan yang sekarang lagi nganggur dan susah nyari kerja, ditambah tuntutan orang tua yang membiayai kamu kuliah saat ini, dan kamu agak deg-degan saat kamu mau kuliah, sedangkan perasaan kuliah itu setelah kuliah nggak ada. Lalu perasaan kamu sekarang yang kamu alami dibanding saat sebelum kamu datang itu rasanya gimana? Kalau sekarang udah lumayan lega ya, walaupun emang mungkin belum semuanya yang saya rasain itu keluar gitu, tapi setidaknya ya saya lumayan lega lah karena udah cerita gitu. Sebelumnya kan saya ngerasa deg-degan, gemeteran, bahkan saya bingung mau cerita karena kan nggak biasa cerita ya. Tapi setelah saya cerita lumayan lega sih. Lalu sekarang harapan kamu buat kedepannya kayak gimana? Harapan saya sih mungkin mau ningkatin fokus saya ya gitu. Fokus saya di sini yang pertama adalah mungkin ngerjain skripsi dulu gitu, baru setelah skripsi saya beres gitu saya mikirin gimana caranya saya buat ngelamar kerja gitu, buat kerja kayak gitu sih. Dan saya juga berterima kasih buat masnya gitu karena udah ngedengerin saya cerita gitu, jadi mungkin beban saya agak sedikit berkurang gitu. Jadi saya terima kasih banyak mas gitu untuk mau dengerin saya cerita. Dan inilah summarizing di akhir sesi. Seperti yang Eva tulis, sebagai salah satu fungsi utama summarizing, Eva kasih contoh gimana summary di akhir sesi harusnya terstruktur. In this interview, we've reviewed some of the following things seem to stand out.
Does that sum it up? Konselor di sini melakukan persis itu. Dia merangkum semua poin, skripsi, kerjaan, orang tua, kecemasan sebelum kuliah, rasa tenang setelah kuliah. Lalu dia nanya, perasaan kamu sekarang gimana? Dan jawaban klien, lumayan lega, walaupun belum semuanya keluar, tapi sudah bisa cerita. Itu adalah bukti bahwa active listening berhasil. Klien datang dengan gemetar dan bingung, klien pulang dengan lega dan punya arah. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena dia merasa didengar. EV sebut ini sebagai efek dari mentalizing. Konselor berhasil memahami keseluruhan dunia mental klien, bukan cuma fakta-faktanya. Sebelumnya saya yang harusnya berterima kasih. Kamu udah datang buat cerita, jujur, dan berani. Gak ada yang seberani sama sejujur kamu. Kamu di sini udah luar biasa. Untuk hal-hal yang belum kamu bisa ceritain sekarang, mungkin kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Di sana kamu bisa ceritakan lebih dalam lagi. Ya, terima kasih Mas. Oke guys, kita sudah bahas banyak banget. Yuk kita rekap skill-skill yang kita lihat tadi. Ada attending behavior, hadir secara fisik dan emosional sejak awal, encouraging, kata-kata kecil, dan mengangguk yang bikin klien terus bercerita, paraphrasing. Di still ini, cerita klien dalam kata-kata yang lebih singkat dan jelas. Selanjutnya, summarizing, rangkum seluruh sesi, bantu klien lihat gambaran besar. Ada check out atau perception check, selalu ngecek, aku dengar kamu dengan benar nggak? Selanjutnya ada kognitif empati, masuk ke cara berpikir klien, bukan simpati. Dan yang paling penting dari semua ini, active listening. Bukan tentang diam dan mengangguk, ini adalah proses aktif disengaja dan terlatih. Yang kalau dilakukan dengan benar, bisa bantu klien mengorganisasi pikiran mereka sendiri dan menemukan jalan ke depan. Seperti yang Evi bilang, our correct listen leads to client understanding and scientist, providing client with clear picture of their own story. Sampai jumpa!